Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di kelas Azas Ruang Dalam. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang teknis menggambar desain interior. Nah, adapun target capaian yang akan kita kejar di materi ini adalah nantinya teman-teman diharapkan mampu memahami dan melaksanakan tahap penggambaran gambar kerja konstruksi dan juga detail interior. Kemudian, nah ini kita sudah masuk materi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gambar teknik ini gitu? Gambar teknik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang teknik gambar, baik cara maupun aturan yang wajib dipenuhi untuk membuat gambar teknik dengan benar, sehingga nantinya pembuat gambar dan pembaca gambar itu dapat berkomunikasi dengan baik melalui media gambar. Maka dari itu, gambar teknik ini juga sering disebut dengan bahasa gambar. Seperti itu, karena memang tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan. Nah, adapun 3 fungsi gambar teknik. Yang pertama adalah penyampaian informasi, seperti yang tadi sudah sempat kita singgung, bagaimana caranya pembuat gambar dan pembaca gambar itu dapat berkomunikasi dengan baik melalui media gambar. Kemudian berikutnya adalah pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Nah, di sini maksudnya adalah gambar teknik ini juga mengandung teknologi yang sangat kompleks gitu, sebab teknologi-teknologi yang ada dan akan digunakan dalam sebuah gedung yang sedang akan direncanakan itu semua tertuang di dalam satu lembar gambar teknik. Bukan satu lembar saja ya, biasanya lebih dari satu lembar, bisa berlembar-lembar, tetapi dari masing-masing lembarnya itu menyimpan seperti rumus yang akan digunakan untuk merancang sebuah bangunan. Begitupun berhubungan dengan fungsi yang ketiga, yaitu cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Misalkan dalam mendesain suatu interior bangunan komersial, gambar tekniknya harus jelas dan juga detail, apa saja material yang digunakan, dan juga bagaimana cara mengaplikasikannya. Menggunakan teknik apa, itu semua digambar oleh perancang supaya nanti dapat dijalankan oleh pelaksana dan dibaca oleh pengawas, dan juga hasilnya akan dinikmati oleh pemilik proyek. Seperti itu. Adapun di sini pihak-pihak yang terkait dalam gambar teknik, itu yang pertama adalah pemilik proyek itu sendiri. Nah, dari pemilik proyek ini nanti ada konsultan perencana, kemudian dari konsultan perencana biasanya akan tahap berikutnya membutuhkan kontraktor pelaksana. Selanjutnya ada konsultan pengawas yang memang tujuannya adalah untuk mengawasi bagaimana proyek berlangsung sesuai dengan gambar teknik. Seperti itu. Nah, berikutnya ini, nah inilah dia penjelasannya. Misalkan, peran gambar dalam pekerjaan. Alurnya berawal dari pemilik proyek. Jadi pemilik proyek ini yang memprakarsai, membiayai, dan juga yang memiliki proyek tersebut. Nah, dari sana pemilik proyek mengkonsultasikan tentang perencanaannya kepada konsultan perencana. Sehingga dari sana timbullah bagaimana planning, kemudian desain, dan juga tentu saja planning dan desainnya itu dituangkan dalam sebuah gambar kerja. Selanjutnya, dari konsultan perencana itu tahap berikutnya adalah masuk ke bagian atau ranahnya kontraktor pelaksana. Di sini kontraktor pelaksana bertugas untuk melaksanakan proyeknya dan juga membangun proyeknya sesuai dengan gambar yang dibuat oleh konsultan perencana. Nah, berikutnya dalam proses pengerjaan
yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana itu diawasi oleh konsultan pengawas. Sebab konsultan pengawas bertujuan untuk memastikan dan mengawasi pelaksanaan proyek itu sesuai dengan gambar kerja. Jadi nanti teman-teman biasanya kalau berkesempatan untuk membuat gambar kerja mengerjakan proyek, setiap gambar kerjanya itu ada yang mengoreksi. Yang mengoreksi gambar teman-teman itu adalah pengawas seperti itu. Adapun ini beberapa hal yang harus dicantumkan dalam membuat sebuah gambar kerja itu adalah yang pertama pastinya nama, karena nama yang membuat gambar kerja ini yang memiliki gagasan dan juga nantinya jika ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan harus menghubungi nama yang tertera dari gambar kerja tersebut. Kemudian nama gambarnya, misalnya ada pengerjaan lantai atau pengerjaan dinding atau pengerjaan kitchen set kalau dalam interior seperti itu. Kemudian ada nomor gambar karena biasanya dalam satu rancangan itu terdiri dari beberapa step yang perlu diberi nomor penomoran jadi supaya tidak membingungkan pada saat dilaksanakan pengerjaan sketsanya atau pengerjaan gambarnya begitu. Kemudian berikutnya ada tanggal menggambar atau selesai menggambar. Kemudian ada tanggal gambar diperiksa dan juga nama pemeriksanya karena ini nanti berhubungan dengan tanggung jawab. Kemudian ada ukuran kertas gambar yang dipakai, ada skala gambar, satuan ukuran yang digunakan menggunakan sentimeter atau meter atau milimeter seperti itu. Dan juga berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar. Kalau dalam interior, memang seringkali hal ini menjadi penting. Poin nomor 10 ini biasanya dalam sebuah gambar teknik itu seorang perancangnya memberikan informasi selengkap-lengkapnya seperti material yang digunakan, kemudian teknik sambungan yang digunakan dalam sebuah furnitur, potongannya seperti apa, kemudian jenis teksturnya bagaimana, dan juga kalau menggunakan finishingnya berwarna apa dengan kode nomor berapa. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada skala. Skala dan pengukuran. Skala yang lazim dipakai pada pembuatan gambar kerja itu biasanya 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 50, 100, 200, 500, dan seterusnya tergantung dengan kebutuhannya. Biasanya penggunaan skala ini kalau dalam gambar kerja furnitur atau perabot interior menggunakan skala 1:10. Jika dalam suatu tugas gambar teknik ini tujuannya adalah untuk menggambar ruangan interior, biasanya digunakan skala 1:20. Seperti itu. Tetapi hal ini disesuaikan lagi dengan luas ruangan yang akan digambar. Jadi biasanya kalau ada sebuah ruangan yang memang itu terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk didetail secara langsung dalam satu kertas, nanti akan dijelaskan detail berikutnya itu di kertas berikutnya sehingga penggambarannya lebih jelas dan detail-detail terkecil pun itu bisa ditulis sehingga pembaca gambar teknik nantinya akan memahami apa yang dimaksud oleh si perancang ini. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya, misalnya di sini gambar dinding. Contoh pengukuran ya, ini lebih tepatnya. Kalau di bagian kiri ini, yang full dinding, di sini kalau dalam arsitektur biasanya cara mengukurnya itu dari as ke as. Sehingga misalnya contoh yang ada di slides ini, ukuran
Lebar dinding itu adalah 250 secara arsitektur, tetapi kalau dalam desain interior mengukurnya dari bagian dalam dinding 235 cm misalnya seperti itu. Karena mengapa? Karena nantinya dalam ruangan itu biasanya diperlukan atau dibutuhkan kadang-kadang membuat furnitur yang built-in, sehingga mengukurnya harus pas sesuai dengan ruangan itu supaya tidak ada celah ataupun tidak ada ukuran yang kebesaran atau kekecilan seperti itu. Jadi memang harus ngepas dari dinding terdalam sebelah kanan ke sebelah kiri misalnya seperti itu. Kemudian kalau daun pintu itu ada bukaan daun pintunya melengkung. Ada beberapa yang menggunakan seperti lurus saja, tapi kalau dalam gambar kerja interior itu selalu lengkung garis bukaan pintunya, sehingga bisa diukur atau dikira-kira kalau ingin menempatkan furnitur ataupun bagian ujung suatu benda di dalam ruangan itu tidak mengganggu garis bukaan pintu dan sirkulasi pengguna ruangan. Nah, ini berikutnya misalnya adalah contoh potongan dari kasur. Ini ada tampak atas, tampak samping, tampak depan, dan juga kalau yang di sebelah kanan dilengkapi dengan nakas. Penggambarannya seperti ini, kemudian diberi dimensi dan juga ditunjukkan motifnya, teksturnya seperti apa. Dan juga biasanya kalau menggambar furnitur yang memiliki material soft seperti busa, itu notasi busanya saat furnitur tersebut terpotong itu ditampilkan, kemudian diberi garis penjelas yang menjelaskan busa itu tipe apa dan juga produknya dari mana serta kualitasnya bagaimana, sehingga nantinya itu bisa mempermudah pengerjaan dari produk tersebut. Ini adalah salah satu contoh detail potongan dari gambar kerja interior seperti yang tadi sudah sempat kita bicarakan. Jadi setiap part itu memang diberi ukuran tidak hanya di bagian dinding ataupun luas ruangan saja, tetapi dari tinggi meja, tinggi nakas, kemudian tinggi table lamp ke di atas nakas itu berapa sentimeter, dan juga bagian dinding mana yang menggunakan motif tertentu itu dibedakan dengan material lainnya, sehingga gambarnya ini terlihat sangat komunikatif seperti itu. Ada juga beberapa perusahaan atau beberapa kontraktor atau konsultan perencana yang memang menghendaki menggunakan warna. Nah, tujuannya adalah membantu mendukung berkomunikasi, bagaimana gambar ini bisa mengkomunikasikan maksud seperti itu. Tetapi penggunaan warna ini tidak hanya semata-mata karena alasan untuk bagus-bagusan saja, melainkan untuk media berkomunikasi itu. Karena perlu ditelaah kembali teman-teman, gambar teknik ini tidak ditunjukkan kepada klien. Biasanya kalau dalam sebuah proyek, gambar teknik ini ditujukan kepada pelaksana produksi dari atau pewujudan dari gambarnya. Karena saat nanti kita berhadapan dengan klien, gambar yang ditunjukkan itu adalah gambar perspektif. Kenapa? Karena lebih representatif dan juga menarik.
Untuk gambar yang penuh dengan ukuran, kalau ditunjukkan kepada klien, sepertinya lebih membuat membingungkan. Jadi, sebaiknya teman-teman nanti jika jika ingin menampilkan atau menunjukkan, mengkomunikasikan maksud teman-teman, misalnya desain teman-teman seperti apa, itu kalau bisa dilihat dulu tujuannya kemana, untuk siapa, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan yang dibutuhkan itu seperti apa. Misalkan teman-teman nanti ingin membuat furnitur kepada pengrajin kayu. Kan nggak mungkin yang ditunjukkan hanya bentuk perspektifnya saja, tetapi teman-teman membuat detail gambar teknisnya, termasuk potongan dan juga sambungannya, tampak depan, tampak samping, seperti itu, supaya pada saat nanti pengrajinnya mengerjakan itu tidak mengalami kebingungan. Berbeda halnya dengan misalkan teman-teman menunjukkan gambar kursi desain teman-teman kepada calon pembeli. Kalau ditunjukkan kepada calon pembeli itu sebaiknya ditampilkan dengan seestetik mungkin. Karena estetikanya itu nanti bisa menarik atensi dan minat pembeli untuk membeli produk teman-teman itu. Contohnya seperti itu. Oke, saya rasa sekian materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dipahami dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan bisa menghubungi dosen di kelas masing-masing. Saya akhiri materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.